Di masa depan, perubahan iklim menyebabkan keruntuhan lingkungan dan sumber daya menjadi langka. Kaum elit dapat tinggal di tempat-tempat yang bagus dan layak huni, yang disebut dunia baru. Sementara itu, kelas bawah terjebak di tanah kosong yang dikenal sebagai dunia lama. Namun, karena kekurangan sumber daya, bahkan kaum elit pun menderita akibat regulasi yang sangat ketat. Kelahiran anak juga diatur oleh pemerintah. Pasangan yang ingin memiliki anak harus menjalani penilaian selama 7 hari untuk menentukan apakah mereka layak untuk merawat seorang anak. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Ruang Nobar. Suatu hari, Mia yang masih muda sedang berenang di laut ketika dia melihat ibunya memanggilnya dari pantai. Dia terdiam, dan sekejap, ibunya menghilang. Mia yang panik mulai berenang lagi secepat mungkin. Ketika muncul kembali, dia sudah lebih dewasa. Karena semua ini adalah sebuah kenangan. Setelah itu, Mia kembali ke rumah pintarnya yang memperingatkan tentang perubahan cuaca dan memantau olahraga serta kesehatan. Dia memasuki ruangan bercahaya yang memungkinkannya mengunjungi realitas virtual yang dibuat oleh suaminya, Aryan. Dia menggunakan realitas virtual untuk merancang hewan peliharaan. Dia merawat tanamannya dan mengumpulkan beberapa bahan untuk makan malam. Setelah mereka membahas rencana untuk hari itu, Mia melakukan perawatan mesin di rumah kaca. Setelah makan malam, Mia dan Aryan mengobrol tentang betapa gugupnya mereka karena akan menjalani penilaian segera. Mereka akhirnya jadi nakal, tetapi Mia tidak bisa berhenti memikirkan kenangannya tentang laut. Setelah Aryan tertidur, dia pergi memeriksa tanamannya lagi untuk menenangkan pikirannya. Keesokan harinya, Virginia tiba di rumah pasangan itu. Dia akan menjadi penilai yang tinggal bersama mereka selama seminggu untuk memutuskan apakah mereka layak menjadi orang tua. Jika pasangan itu ingin menghentikan pemeriksaan kapan saja, mereka berhak untuk melakukannya. Mia ingin tahu kriteria yang akan dinilai, tetapi Virginia hanya berkata bahwa semakin sedikit mereka tahu, semakin baik. Dia mengklaim ingin mengenal diri mereka yang sebenarnya. Kemudian, Virginia mewawancarai mereka secara terpisah. Dia membuat mereka berbicara tentang hubungannya, rincian waktu nakal, dan masa kecil mereka. Mia menjelaskan bahwa ibu dan saudara perempuannya dikirim ke dunia lama ketika dia masih kecil. Dia tidak ingat mereka dengan baik. Virginia menyadari bahwa ibu Mia adalah seorang pembangkang. Dia bertanya-tanya apakah Mia juga memiliki pendapat buruk tentang negara, tetapi Mia meyakinkannya bahwa dia tidak. Ketika Virginia bertanya mengapa ingin memiliki anak, mereka berbicara tentang membantu masa depan masyarakat. Mereka menyebutkan merasa terpenuhi dan memberi anak rasa memiliki. Mia mengatakan dia sudah merasakannya sekarang. Tetapi saat dia masih anak-anak, dia tidak merasakannya. Setelah itu, pasangan tersebut memberikan tur rumah kepada Virginia. Dia menguji tempat tidur anak dan mengeluh bahwa ada pegas yang kendor. Dia mengabaikan pasangan itu ketika mereka mengatakan bahwa kasurnya tidak ada pegasnya. Virginia menyetujui kamar tidur mereka, tetapi dia tidak terlihat terkesan dengan ruang virtual Aryan. Selanjutnya, dia mengunjungi rumah kaca dan merasa aneh bahwa satu-satunya barang yang dimiliki Mia dari ibunya adalah sebuah bunga. Virginia meminta akses penuh ke setiap area rumah. Pasangan itu sudah memprogram ini ke dalam AI. Dia juga meminta sampel urin, saliva, darah, rambut, dan cairan pribadi. Pasangan itu sudah mengirimkan sampel tersebut, tetapi dia harus memeriksa lagi untuk memastikan tidak ada kecurangan. Saat makan malam, Virginia tidak terkesan dengan masakan Mia yang tradisional dari bahan-bahan dari rumah kaca. Dia bertanya kepada Aryan tentang bekas lukanya. Aryan menjelaskan bahwa aktivis hewan menyerangnya karena penemuannya. Dia bersikeras bahwa itu bodoh karena hewan peliharaan virtualnya ada untuk melindungi sedikit hewan sungguhan yang tersisa di dunia. Para aktivis ini membom laboratorium penelitian universitas. Aryan harus melompat melalui jendela untuk melarikan diri. Para pembom itu dikirim ke dunia lama sebagai hukuman. Mia berpikir mereka pantas mendapatkannya. Ini membuat Virginia mempertanyakan apakah ibunya juga pantas untuk dikirim pergi. Ketika pasangan itu pergi tidur, Aryan memberitahu Mia bahwa Virginia sengaja menggunakan topik ibunya untuk mengganggunya. Dia menyarankan agar Mia tetap tenang. Kemudian, mereka mulai bercinta, tetapi terkejut ketika melihat Virginia sedang mengawasi mereka. Virginia menjelaskan bahwa dia harus menilai semua aspek hubungan mereka, termasuk ini. Pasangan itu merasa tidak nyaman, tetapi mereka sangat ingin memiliki anak. Jadi, mereka tidak punya pilihan dan terus melanjutkan sementara Virginia mengawasi. Keesokan paginya, pasangan itu menanyakan tentang beberapa kantong makanan bayi misterius yang datang. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan mereka. Sebaliknya, dia bermain dengan sebuah sendok. Ketika mereka duduk untuk sarapan, Virginia mulai bersikap seperti anak kecil. Dia mendorong mangkuknya dan memukulnya di atas meja. Mia merasa gugup, dan Virginia menuduhnya mengangkat suaranya. Semuanya menjadi canggung saat Mia memukulkan tinjunya di atas meja. Aryan menggunakan beberapa permainan untuk memberi makan Virginia. Ini berhasil, dan dia mulai makan sendiri. Namun, dia juga melempar makanan ke arah mereka. Aryan mengumpat ketika beberapa makanan masuk ke matanya. Virginia terus mengulang kata-kata kasar saat dia bergegas ke kamar mandi untuk mencuci. Mia membantunya dengan beberapa tetes mata. Mereka berdua setuju untuk menetapkan beberapa batasan. Ketika mereka kembali ke dapur, makanan berantakan di seluruh dinding dan perabotan. Namun, Virginia sudah pergi. Mereka mulai mencari di seluruh rumah,
dan melihat kekacauan di setiap ruangan. Kantor virtual Aryan mengeluarkan suara yang mengerikan saat Virginia berdansa. Pasangan itu mencoba berbicara kepadanya, tetapi suara itu lebih keras dari suara mereka. Akhirnya, Aryan berhasil berteriak berhenti cukup keras untuk menghentikan musik. Dia memberitahu Virginia bahwa ini bukan mainan, tetapi dia hanya menjawab bahwa tes ini sudah berakhir. Pada malam hari, paket misterius lain tiba. Di dalamnya, terdapat rumah mainan untuk anak mereka. Virginia memberitahu mereka bahwa mereka punya waktu sampai pagi untuk merakitnya. Potongan-potongannya memiliki bentuk yang lucu, dan instruksinya tidak terlalu jelas. Jadi, pasangan itu mengalami banyak kesulitan untuk merakitnya. Ketika tampaknya mereka sudah membuat kemajuan, mainan itu runtuh. Mereka terus bekerja keras sepanjang malam, dan akhirnya berhasil menyelesaikannya. Namun, masih ada satu potongan yang tersisa. Instruksi menyatakan bahwa demi alasan keamanan, semua potongan harus digunakan. Jadi, Mia bergegas ke pantai dan melemparkan potongan yang tersisa ke laut. Ketika Virginia bangun, dia melihat dengan seksama dan berkata bahwa mereka telah melakukannya dengan baik. Sebenarnya, dia memutuskan ini akan menjadi kamarnya dan meminta pasangan itu menyiapkan barang-barangnya. Kemudian, Virginia memperhatikan Aryan bekerja dan membagikan cerita tentang anjingnya. Ketika pemerintah memanggil untuk membunuh hewan, dia tidak suka dengan ide hewan peliharaannya yang tercinta mati di tangan orang asing. Jadi, dia membunuhnya sendiri. Ini membuatnya menangis selama berhari-hari. Aryan mengundangnya untuk menyentuh monyet yang dia rancang. Dia terkesan dengan seberapa realistis bulunya terasa. Tetapi tiba-tiba, dia mengumumkan bahwa dia bosan dan ingin bermain game. Ketika Mia datang untuk memeriksa mereka, Virginia dan Aryan berpura-pura menjadi hewan liar. Mereka melompat-lompat satu sama lain di hutan. Mia merasa penasaran, karena Aryan selalu bilang punggungnya tidak pernah pulih setelah melompat dari jendela. Keesokan harinya, mereka pergi ke pantai. Pasangan itu harus memastikan Virginia tidak pergi ke tempat berbahaya. Mereka bermain petak umpet, dan Mia merasa kesal karena Aryan dan Virginia terus menemukan satu sama lain, tetapi tidak pernah menemukan dia. Dia juga memperhatikan bahwa Virginia memanggil Aryan Daddy. Mia mencoba bergabung dengan mereka ketika mereka mulai membuat istana pasir. Namun Virginia pergi dan mulai membuat istana lain sendirian. Mia mulai bertanya-tanya, apakah dia bisa melakukan ini? Aryan mengingatkannya bahwa dia bukan ibunya. Saat itu, mereka menyadari bahwa Virginia sudah hilang, dan sepatunya ada di air. Sebuah ombak segera menjatuhkan Virginia di atas pasir. Mia bergegas ke sisinya untuk membantunya. Virginia yang kedinginan pergi menjauh darinya. Mia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu. Bertanya-tanya, apakah membantu adalah hal yang salah, dan jika seharusnya, dia membiarkannya tenggelam. Virginia langsung pergi. Aryan marah kepada Mia karena bereaksi seperti itu. Dalam perjalanan pulang, Virginia meminta Aryan menggendongnya. Tak lama kemudian, hujan mulai turun, dan punggung Aryan sakit, jadi dia harus menurunkannya. Mia menawarkan untuk menggendongnya, tetapi Virginia berkata dia hanya ingin Daddy. Setibanya di rumah, Virginia menolak untuk masuk. Jadi, Mia memberitahunya bahwa dia masih bisa membencinya di dalam yang hangat. Ini meyakinkan Virginia untuk mengikutinya. Setelah itu, Mia memandikan Virginia dan bersenang-senang bersama dengan gelembung. Saat menyisir rambutnya, Mia berbagi bahwa ibunya dulu melakukan ini untuknya. Mia bahkan mencium kepala Virginia, akhirnya merasakan koneksi. Kemudian, sebuah surat tiba yang mengumumkan bahwa pasangan itu akan mengadakan pesta makan malam-malam ini. Virginia mengonfirmasi bahwa ini adalah tes lain. Pasangan ini terburu-buru memasak makanan lezat dan mengenakan pakaian terbaik mereka. Tak lama, para tamu tiba, dan Virginia muncul dari rumah mainan berpura-pura menjadi anak kecil. Saat makan malam, Walter memberitahu semua orang bahwa Mia dulunya adalah siswa briliannya. Istrinya, Evie, terlihat sangat kesal. Mia memanggil Aryan ke dapur untuk menjelaskan bahwa sebelum mereka bertemu, dia memiliki hubungan dengan Walter. Saat itu, dia masih sangat muda dan tidak mengerti bahwa dia dimanfaatkan. Jelas, Evie tahu dan membencinya karena itu. Melihat Mia bergetar, Aryan menghiburnya dan mengingatkan bahwa orang-orang ini diutus untuk mengganggu mereka. Jadi, mereka tidak bisa membiarkan mereka menang. Ketika mereka kembali ke meja, Mia harus membantu Virginia makan dan menghentikannya dari tersedak. Tidak lama kemudian, tamu lain tiba, dan Aryan terkejut melihat ibunya. Dia tidak senang berada di sana. Virginia terus berbohong. Mia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikannya. Sementara para orang dewasa di meja mulai berdebat tentang apakah itu ide yang baik, memiliki anak di tengah kekurangan sumber daya umat manusia.